hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapa, firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan hidup manusia. Kebenaran akan memerdekakan hidup kami. Tuhan, kami berdoa, tolong kami supaya kami bukan saja benar-benar bisa mengerti kebenaran Tuhan, tapi kami dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Kami mengalami kemerdekaan. Kami dimampukan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan, kami memohon Roh Kudus tolong kami. Pimpin kami di tengah-tengah segala situasi hati kami, di tengah-tengah kondisi weather yang panas ini Tuhan. Biar pikiran hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, sekali lagi saya mau ucapin shalom. Shalom, salam damai. Dalam hidupan saya melayani Tuhan, ada beberapa kali saya ditanya sama orang, Pak Kris, hidup di dunia ini kan gak gampang. Hidup di dunia ini susah. Menurut saudara betul gak? Hidup ini susah. Hidup ini banyak susahnya atau banyak gampangnya? Susah. Saya bilang betul, saya setuju. Itu susah. Hidup ini bahkan ada masa-masa penuh penderitaan. Betul. Sakit penyakit, betul. Belum masalah kesehatan ya, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah relasi dan sebagainya. Ada waktunya rasanya berat sekali untuk lewatin hidup ini. Terus beberapa orang yang tanya sama saya, kenapa kalau memang hidup ini berat, katanya kan percaya sama Tuhan Yesus diselamatkan, mati masuk surga. Kenapa engkau nggak cepet-cepet pulang aja? Udah panggil pulang aja. Saudara pernah juga berpikir kayak gitu? Ya, biasanya kalau kita berpikir gitu kalau lagi kesusahan kan, lagi stres luar biasa, lagi sakit hati luar biasa, lagi bingung luar biasa, lagi gelap, hidup ini begitu gelap, kita berpikir udah cepet-cepet pulang, betul nggak? Cepet-cepet mati, udah gua lupain semua. Betul kan? Terus orang-orang ini tanya sama saya, untuk apa dipertahanin? Toh mati masuk surga. Betul gak? Tapi lain kalau lagi bahagia, baru habis merit gitu ya, misalnya habis menikah, bulan madu, nggak maunya lamaan gitu ya. Bulan madu kalau bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Kalau lagi senang, kita pengen lama-lama, tapi lagi susah berat. Kita memilih untuk cepat mati pulang. Saudara, kenapa Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia yang begitu banyak masalah dan penderitaan? Karena Tuhan punya tujuan. Karena Tuhan punya rencana. Nah, hari ini kita bahas satu tema. Kita mulai nih hari ini bahas sebuah seri, khotbah seri. Jadi khotbah ini akan berseri. Khotbah seri tentang Abraham, belajar dari Abraham. Saya kasih judul tema hari ini kita B2B. B2B itu bukan istilah business to business, bukan. Karena di istilah bisnis juga ada. Business to business berarti sebuah transaksi antar perusahaan sama perusahaan lain. Nah, business to business. Enggak. B2B di sini yang kita maksud adalah blessed to bless. Blessed to be a blessing. Bahasa Indonesia, diberkati untuk memberkati.
Kenapa kita nggak dipanggil Tuhan cepat-cepat pulang? Mati aja kan udah selesai semuanya. Ya, apalagi ada jaminan Tuhan mati masuk surga, dapat hidup kekal, hidup bersama dengan Tuhan. Oh, itu betul, 100% betul. Tetapi ada juga kebenaran lain yang membuat Tuhan belum panggil kita, yaitu apa? Blessed to bless. Mari kita baca sekarang saat ini dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Maksudnya apa? Kita mau belajar dari Abraham hari ini. Apa yang Tuhan mau kita mengerti sebagai orang-orang percaya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca bergantian, saya akan bacakan ayat ganjil, mohon kesediaan saudara bacakan ayat yang genap. Ayat pertama, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sama-sama bersama dengan saya. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara, apa yang Tuhan mau kita belajar? Next please. Belajar dari Abraham. Tuhan panggil setiap orang percaya, orang yang percaya sama Tuhan. Kenapa enggak ngerti aja cepetan, atau masuk surga? Karena Tuhan punya panggilan. Panggilan untuk apa? Yang pertama ada 2 poin hari ini khotbah kita. Pertama, dipanggil untuk diberkati supaya memberkati. Blessed to bless. Kita dipanggil untuk diberkati supaya bisa memberkati. Nah saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhan memanggil Abram. Pertama-tama Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Tuhan kasih perintah. Panggilan Tuhan kepada Abraham ada perintah, ada 2 perintah di sini. Pertama, pergi. Pergi dari mana? Pergi dari negerimu, pergi dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu. Perhatiin dari intensitasnya. Pertama-tama Tuhan suruh Abraham pergi dari mana? Pergi dari negeri. Oke? Negeri. Kemudian lebih intens lagi Tuhan bilang, pergi dari sanak saudaramu. Sanak saudaramu bisa terjemahkan people. Dari bangsamu, itu maksudnya. Jadi dari negeri, habis itu pergi dari bangsamu, dan kemudian pergi dari rumah bapamu. Spesifik sekali, makin spesifik. I'm sorry. Pergi dari rumah bapamu. Saudara, Abraham waktu dipanggil Tuhan, jadi ceritanya begini, tolong petanya di sebelah mana Pak? Tolong yang peta. Ya, next. Oh, kok nggak muncul ya gambarnya ya? Nggak muncul. Waduh, ini membelot lagi nih komputernya. Ya, saudara mungkin bayangin aja deh ya. Ini petanya nggak muncul ya. Jadi ini Mesir.
Oke, ini ada sungai-sungai Mesir. Ini Laut Merah. Di sini ini sekarang adalah negara Kuwait. Di atasnya negara Irak. Oke. Di atasnya lagi Syria. Ini lautan di sini. Turun ke bawah, di sini ada Sungai Galilea. Di sini ada Sungai Yordan gitu ya, ada Laut Galilea, ada Sungai Yordan. Nah, Abram dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim, itu negeri di sini, itu dekat antara Irak sama Kuwait sekarang di bawah. Ini adalah bangsa, negara, yaitu negeri atau bangsa yang tidak kenal Tuhan, pagan nation sebenarnya, pagan country. Mereka orang, Abram pada dulunya sebenarnya bukan orang yang percaya, tapi Tuhan panggil keluar dari Ur Kasdim. Ya, sejak di sini udah dipanggil Tuhan dan kemudian dia berjalan bersama bapaknya Tera. Ketika berjalan naik ke atas, sampai di sini mereka menetap 5 tahun kira-kira di Haran. Menetap 5 tahun, kemudian setelah menetap 5 tahun bapaknya si Abram mati, meninggal. Di situ Tuhan ingetin panggilan Abraham lagi. Panggilan Abraham untuk pergi. Pergi mana? Pergi keluar dari negerimu, pergi keluar dari bangsamu, pergi keluar dari rumah bapakmu, dari bangsamu, pergi dari sanak saudaramu, pergi ke negeri yang akan kutuju. Panggilan Tuhan buat Abraham, suruh pergi. Waktu Tuhan suruh pergi, Tuhan kasih janji. Nah, janjinya apa? Ayat kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Perhatiin ya. Tadi disuruh keluar dari negeri, keluar dari bangsa, tapi Tuhan janji aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat nama masyhur. Nah, lihat sini. Di sini Tuhan kasih janji yang meliputi materi. Tuhan kasih janji yang meliputi spiritual. Tuhan kasih janji juga meliputi sosial. Namamu akan masyhur. Itu perintah Tuhan. Dan kemudian dikatakan engkau akan menjadi berkat. Ini sebenarnya perintah Tuhan yang kedua. Engkau akan menjadi berkat. Loh, kok perintah? Karena sebenarnya dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan kalau bahasa ini gini, be a blessing. Jadi bukan engkau akan menjadi berkat, tapi kalau lebih tepat, jadilah berkat. Pertama, keluar dari negerimu, dari bangsamu, dan dari sanak saudaramu. Yang kedua, jadilah berkat. Gimana cara jadi berkatnya? Ya dengan tadi itu, pergi dari keluar dari negeri, dari bangsa dan saudara, kamu akan jadi berkat. Kamu harus jadi berkat. Dan Tuhan kasih janji lagi. Janjinya apa? Ayat ke-3. Aku akan memberkati orang-orang yang akan memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi perhatian saudara, Tuhan kasih perintah untuk pergi, Tuhan kasih janji. Janjinya Tuhan akan membuat engkau bangsa besar, memberkati, akan membuat nama masyhur. Terus Tuhan kasih janji lagi, be a blessing, jadilah berkat. Tuhan kasih janjinya apa? Aku akan berkati orang-orang yang memberkati engkau. Artinya ada konfirmasi dari orang-orang. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Artinya ada apa sini? Ada proteksi. Ingat, ada proteksi, ada penjagaan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang mengutuk engkau, Tuhan sendiri akan berperang buat mereka. Dan bukan cuma itu, janji Tuhan lebih lagi, oleh kamu nanti, semua orang di dunia akan dapat berkat. Wow. Perintah Tuhan, terus janji. Nah, sampai poin ini saudara, saya mau bilang satu statement. Kita kembali ke depan. Slide yang ketiga ya. Lanjut. Waktu Tuhan memberi perintah, Tuhan tidak selalu, seringkali Tuhan tidak pernah kasih alasan kenapa. Tapi selalu ada janji. Dalam hidupan kita waktu Tuhan kita suruh sesuatu, tidak selalu, bahkan seringkali tidak ada penjelasan kenapa Tuhan mau kayak gitu. Tetapi selalu ada janji Tuhan. Saya kasih contoh. Waktu anak-anak masih kecil, atau kita masih kecil. Sekarang ini saya punya 2 anak kecil.
Saya ngomong sama Kaleb, anak saya baru umur 2 tahun. Kaleb nggak boleh colok-colok. Ya sekarang ini kalau ada colokan, colok-colok gitu. Kalau ada apa nanti bisa dimasukin ke itu tuh, colokan listrik tuh. Ya kan bahaya sekali. Saya bilang jangan. Saya cuma bilang jangan. Dia ngerti bahaya? Nggak ngerti. Bisa dia ngerti, saya jelasin. Kalau kamu colok, entar di situ ada listrik akan nyetung kamu akan begini. Saya akan terangin tentang kelistrikan. Ada power, nanti kamu bisa mati. Bisakah dia mengerti itu? Gak bisa. Tetapi saya bisa make sure kalau kamu colok, bisa bahaya, nggak colok, kamu aman-aman. Kenapa Tuhan seringkali nggak memberikan penjelasan? Karena kita tuh nggak nyampe gitu. Dan bukankah dia Tuhan? Kalau dia Tuhan, kita ciptaan, dia juga berhak. Dia harus menjelaskan segala sesuatu. Tuhan, kenapa hidupku kayak begini? Tuhan, kenapa Tuhan izinkan rumah tanggaku seperti ini? Aku lahirkan di keluarga kayak gini. Tuhan, kenapa di kantorku kayak gini? Kok hidupku kayak gini? Kenapa wajah gua kayak gini? Kenapa Tuhan? Ada orang ya, udah diet setengah mati tetap aja badannya gendut. Tuhan, kenapa Tuhan gak sering berikan explanation? Tapi Tuhan janji menyertai. Anak kecil main pisau, nggak boleh, bahaya. Dia ngerti kah? Kita perlu penjelaskan. Waduh, ntar kalau itu ketusuk, paling parah apa? Mati kan? Dia kan nggak ngerti. Tapi anaknya itu perlu percaya ya. Perlu tahu bahwa itu baik gitu. Itu tuh. Tante Indra pernah tanya sama saya kan. Kenapa? Banyak sekali pertanyaan di dunia ini. Banyak sekali pertanyaan di diri saya. Saya nggak ngerti. Saudara, Tuhan tidak wajib menjawab semua pertanyaan kebingungan kita. Tetapi Tuhan kasih janji kalau Tuhan kasih perintah. Pasti janji. Nah, asal kita mau percaya nggak? Makanya panggilan Tuhan kepada kita, Tuhan bilang, kamu mesti punya iman seperti anak kecil. Anak kecil kan nggak ngerti dia. Diterangin juga dia nggak ngerti. Tapi dia pegang janji Tuhan. Lalu kalau bicara janji, anak kecil paling seneng apa? Nagih janji. Kita nggak boleh tuh janji sedikit, ya jangan sembarangan nagih kasih janji sama anak kecil kan. Ya, Jose, nanti ya kalau liburan kita pergi ke Disneyland. Wah, bisa tiap hari tanya terus. Kapan Pak? Kalau udah liburan kapan Pak? Terus saja. Ya. Janji termasuk hal yang kecil. Dia main patahin mainan dia. Terus patah Pak. Terus saya bilang gini, Pak, saya lagi kerja. Ya udah nanti taruh dulu. Ntar Papa betulin kalau bisa. Ntar kapan udah 1-2 hari, Pak katanya tuh itu dijanji betulin. Enggak, mana janjinya katanya, terus saja tanya. Saudara, Tuhan mau kita tuh pegang janji. Tuhan pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Nah, kita seringkali nggak pegang janji Tuhan. Kita seringnya minta explanation gitu. Betul nggak? Boleh lihat kiri kanan, betul nggak gitu. Kita maunya selalu minta penjelasan. Tapi yang Tuhan mau udah pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan janji, Tuhan pasti tepati. Alkitab berkata begini, Bilangan 23:19. Ya, keluarin please. Ya, Bilangan 23:19. Sama-sama baca 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan itu bukan manusia yang kalau janji bisa lupa. Tuhan bukan manusia kalau janji bisa ingkari. Makanya ada lagu dulu bersumpah janji di depan saksi. Itu lagu pop Indonesia. Dulu sumpah janji. Sumpah, tapi kenyataannya sekarang apa? Tapi Tuhan bilang enggak.
Aku bukanlah manusia yang berdusta. Aku bukanlah manusia yang ingkar janji. Kalau Tuhan janji, dia pasti tepati. Masalahnya kita pegang gak janji Tuhan? Atau dalam hidupan kita, boro-boro pegang janji, tahu aja enggak. Nah itu masalahnya. Kok gak tahu janji Tuhan? Gak baca Alkitab. Masalahnya itu. Kalau kita kasih tahu kan ada janji Tuhan, emang ada ya? Oh iya ada ya. Gak pernah baca, yang dibaca tuh Facebook. Yang dilihat Ahok tiap hari di berita. Gak apa-apa, lihat boleh. Tapi saudara, can you imagine kalau hidupmu cuma diisi dengan berita-berita dan segala macam. Bukannya itu gak baik, boleh kok kita tahu update ya. Tetapi kita kalau gak tahu janji Tuhan, bagaimana kita bisa pegang janji Tuhan? Baca firman, gak ada cara lain. Makin saudara baca firman, renungin, bukan cuma baca, renungin firman, bilang Tuhan mau ngomong apa ya. Makin saudara hidup dalam janji Tuhan, dan di saat itulah saudara bisa menjadi, bukan cuma Tuhan berkati hidup kita, tapi Tuhan panggil kita untuk memberkati seperti Tuhan bilang sama Abraham. Kenapa kita gak mati? Walaupun mati pasti masuk surga kalau kita percaya sama Tuhan. Karena Tuhan mau kita mengenal dia, diberkati oleh Tuhan, dan menjadi saluran berkat buat orang lain. Itu tuh. Panggilan Tuhan bagi orang percaya diberkati untuk memberkati. Panggilan Tuhan untuk orang percaya menikmati berkat dari Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan. Dan bukan cuma nikmati sendiri. Tuhan mau kita nikmatin, kita bagikan kepada orang lain. Waktu Ibu Lili ada di emergency waktu operasi usus buntu. Mungkin saya udah cerita sebagian ke beberapa tempat. Saya nemenin Ibu Lili, tapi mostly dia sendirian tuh di rumah sakit, di emergency. Karena saya harus nemenin anak. Dia di emergency itu dari jam 12 siang sampai besok sore di emergency doang tuh. Nggak dapat kamar, di emergency more than 24 hours gitu. Wow, di situ macem-macem orang ada di situ. Istri saya cerita, ya mau gimana, mau ngeluh, ada yang lebih lama daripada istri saya di situ. Ada nenek-nenek, ada kakek-kakek gitu. Ada seorang nenek yang ada di situ sebelum istri saya masuk ke emergency, berarti dia lebih lama kan. Batuk-batuk, susah, akhirnya ketiduran. Suster datang coba layanin dia. Terus suster bilang, kamu nggak apa-apa kok, sehat-sehat, udah pulang aja. Oh dia terus beres-beres barang. Ya dia coba bangun, sebentar dia tidur lagi. Saya bertanya-tanya, kenapa ya? Apakah dia terlalu lemah untuk bisa pulang, atau bebannya berat gitu? Di rumah nggak ada orang, nggak ada yang peduli, atau nggak ada yang bisa jemput dia atau apa, nggak tahu gitu. Di emergency lah, istri saya bilang dia ngelihat kehidupan. Ada yang udah sampai di ruang emergency 5 jam baru dipanggil. Wah itu pasien lainnya tuh tepuk tangan, weh congratulations, habis 5 jam, yeay 5 jam dipanggil. Istri saya bilang, jadi lucu juga ya leluconnya. Di sebelahnya ada seorang pria bapak yang luar biasa, yang on the pekerjaan lagi top gitu. Tapi kemudian nggak tahu ada masalah apa, pokoknya sering pingsan gitu. Istri saya bilang begini, waktu di emergency sepertinya Tuhan buka mata istri saya untuk melihat. Ini loh Kanada. Ini loh sekeliling kita, lihat. Ini loh orang begitu banyak yang membutuhkan kasih sayang. Istri saya hampir lebih dari 24 jam loh. Saudara, kalau kita nggak pernah ada di situ, kita nggak pernah tahu bahwa begitu banyak orang yang butuh sebenarnya. Kalau saudara bingung mau ngapain, pergi salah satu ke rumah sakit. Ngapain? Cuma masuk aja emergency, ajak ngomong. Mereka desperate. Takut, bingung, khawatir, apalagi gak punya janji Tuhan kan. Itu loh panggilan Tuhan bagi kita, kita diberkati untuk memberkati.
Belum lagi, saudara, can you imagine apa yang terjadi di Fort McMurray? Habis itu. Bukan habis cuma 1-2 keluarga. Ribuan rumah habis. Habis-habisan itu. Apa yang kita bisa lakukan? Apa kita diam saja? Kita cuma di gedung gereja kita nyanyi haleluya. Hide me now. Bagus-bagus dong, Tuhan kasih ketenangan. Tapi kita mesti remember, kita diberkati sama Tuhan, kita diberi ketenangan supaya kita pun boleh menyalurkan ketenangan yang udah kita dapat dari Tuhan. Makanya dalam rapat majelis kemarin kita ngomong-ngomong, terus kita sampai satu keputusan, kita jadiin Basar GI tahun ini. Ya, saya permisi ngomong. Saya ajak rekan-rekan hasil Basar keuntungan kita kirim ke Fort McMurray untuk dukung mereka. Saudara mau nggak? Jadi bukan untuk kali ini, bukan kita lakukan Basar untuk nambahin kas gereja. Tuhan udah kasih cukup, nggak usah lagi ditambahin. Wow, boleh ditambahin, boleh maksudnya. Sekarang ini kita mau belajar bukan cuma, oke, Tuhan berkati gerejaku, berkati Tuhan, tapi kita mau be a blessing. Kita mau memberkati orang lain. Ntar kalau kita kurang gimana? Tenang aja, kan kita pegang apa? Pegang janji. Gitu. Kalau kita taat sama Tuhan, pegang janji. Tuhan gak pernah ingkar janji. Saya mau ajak kita semua tuh. Lakukan. Bagian pertama, diberkati untuk memberkati. Next please, bagian kedua. Tuhan mau waktu Tuhan kita jadi orang percaya, kita meresponi dengan ketaatan. Saudara, waktu Tuhan panggil Abram umur berapa saudara? Tadi kita baca, masih ingat? 75 tahun. 75 tahun waktu itu termasuk tua kah? Belum. Are you sure belum? Udah tua juga. Walaupun hidup manusia jauh lebih panjang pada waktu itu. Tapi ingat, setelah zaman Nuh, setelah dunia ini dihancurkan oleh Tuhan oleh air bah, kecuali yang ada di dalam bahtera Nuh, Tuhan udah bilang bahwa hidup manusia nggak lagi akan sepanjang dulu. Dulu bisa sampai 969 orang manusia yang paling lama hidupnya. 900-an, 600-an, 700-an, 800-an. Tapi setelah air bah nggak pernah orang hidupnya sepanjang itu. Nah, Abraham hidup kira-kira 4.000 tahun sebelum ini, sebelum kita sekarang. 2.000 tahun sebelum Masehi, berarti 4.000 tahun sampai detik ini dia hidup. Nah, waktu itu 75 tahun, kalau kita bilang mungkin dia belum loyo, belum lemah, tapi udah umur 75. Umur 75, artinya secara kehidupan mestinya hari itu, waktu itu dia udah settle kan, udah mantap. Oh, mungkin kalau dibilang, oh dia udah golden age. Atau udah senior, udah settle, gak usah pusing macam-macam loh. Bayangin gak? Om Sindu, Tante Lili, ya, udah mau settle kan? Udah mau menikmati hidup, udah kerja keras, udah mau nikmati hidup, gak mau pikir susah-susah kan? Tapi waktu itulah Tuhan panggil, Abraham, keluar dari negerimu. Ngapain? Keluar dari bangsamu, keluar dari rumah bapamu, keluar. Kemana Tuhan? Kemana? Kemana? Kemana saudara? Kemana? Coba kita lihat ayat ini. Next please. Di dalam kitab Ibrani 11 ayat 8, kita diberikan clue. Tuhan suruh kemana? Next please. Sama-sama kita baca. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Even though he did not know where he was going. Tuhan cuma suruh apa? Abraham, go! Go, kemana? Ntar urusan gua. Itu kayak istri, Pak, Ibu Liana, Pak, keluar yuk, antar gua. Kemana? Pokoknya lu antar gua. Masuk mobil, antar gua. Mau gak kita gitu? Mau sih, ya mungkin 1 jam, belok kiri, belok kanan, lurus, terus. Pokoknya kalau gua ngomong, lu jalan aja terus.
Ngebayangin, 1 jam sih kagak apa-apa, 5 jam, waduh, lo ngabisin bensin lo, gitu kan. Ngapain muter-muter kayak gitu? Kan gitu. Tuhan suruh Abraham keluar, kemana? Ntar, aku kasih tahu. Wow, kalau kasih taunya masih muda ya, masih muda kayak Nanda, ya nggak apa-apa, nothing tulus, cari pengalaman ya nggak apa-apa. Hari ini disuruh ke Cungkuo, jangan ke Cungkuo, pergi ke Eropa malah seneng, yes, ya, punya pengalaman. Tapi orang udah settle, orang udah punya bisnis, orang udah punya, dia istilahnya kalau orang bisnis tuh dia udah tahu supplier, dia udah tahu konsumennya mana aja, dia udah tahu medan. Dia udah tahu segala macam, udah hidup berapa lama, ngapain susah-susah. Udah bukan muda lagi, 75 tahun. Istri udah 65 tahun. Tapi Abraham taat, sekalipun dia nggak tahu. Nah itu yang susah tuh. Kita seringkali mau jalan kalau kita ngerti dulu kan. Pokoknya kalau make sense, lu terangin gua dulu deh rencana lu. Proposalnya mana? Oke nah. Kalau bos tanya sama karyawan, mana proposalnya? Kalau itu make sense, itu cuan gede, menguntungkan, go. Ya enggak? Dunia ini mengajar kayak gitu. Tapi Tuhan nggak bilang gitu. Tuhan mau kita, kalau Tuhan jelas kasih perintah, go. Tapi bayar harganya besar. Loh, Abraham bayar harga lu. Abraham bayar harga. Terus ditinggalin semuanya kan. Dulu dia populer di sana. Dia udah punya koneksi dan segala macam, tapi ketika keluar kan dia harus mulai lagi dari nol. Berat. Tapi apakah waktu Tuhan panggil kita meresponi seperti Abraham? Taat. Berat Tuhan, ikut Tuhan kok begini ya. Sering kata kita merasa gini, Tuhan ikut Tuhan kok berat ya. Kita bilang gini, ada orang bilang gini, kok ikut Tuhan banyak nggak bolehnya ya. Betul, pernah pikirin gitu gak? Kayaknya enak juga ya kalau jadi orang bukan Kristen yang gak usah percaya sama Tuhan. Kayaknya bebas aja tuh. Kok ikut Tuhan ini gak boleh, itu gak boleh. Yes. Karena hidup kita bukan kita lagi. Hidup kita untuk Tuhan. Tapi Tuhan sekali lagi tidak serta-merta, Tuhan bukan Tuhan yang kejam. Kalau Tuhan suruh untuk menyiksa kita. Tapi kalau Tuhan suruh, berarti Tuhan punya rencana dan rencananya selalu yang baik. Apakah kita percaya? Balik lagi, percaya nggak gitu? Sampai balik lagi ke cerita anak kecil yang main colokan. Waktu anak saya umur 2 tahun sekarang, saya bilang jangan main, jangan colok-colok begitu, bahaya. Dia nggak ngerti, ya kan? Tapi apakah dia percaya papanya itu sayang sama dia? Kalau dia percaya papa sayang sama dia, walaupun dia nggak ngerti, dia bilang, Pak udah gue tutup mata, gue percaya gitu. Betul nggak? Saudara, Tuhan tuh Bapa kita di surga. Tuhan kita, Bapa kita itu bisa dipercaya sekalipun kita tuh nggak ngerti. Makanya dalam kehidupan kita kalau ada masalah, kesulitan, apapun yang terjadi, apakah kita mau tetap taat sama Tuhan atau kita kompromi sama dunia ini? Karena semua orang juga begitu. Tapi karena kita tahu kita punya Bapa di surga, dan Tuhan dikasih tahu jalan-jalan yang kita tuju, sekalipun itu berat, bilang Tuhan aku nggak mampu, aku nggak sanggup, tapi aku mau tetap percaya, aku mau tetap taat. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita tuh. Responi dengan ketaatan. Abraham taat. Abraham percaya. Dia akhirnya keluar dari negeri, dari Ur Kasdim ke Haran, dan kemudian Haran dia berjalan tuh. Nah waktu dia berjalan sampai ke daerah Sikem, ya dia udah berjalan bertahun-tahun sampai Sikem, sampai di situ Tuhan baru bilang, ini negeri yang akan kuberikan. Ini muncul nih. Tapi ini bukan versi saya nih. Ini ada orang yang cari ya, thank you ya. Pasti download dari internet, terkasih. Jadi keluar dari Ur Kasdim, di sini Kuwait, di sini sekarang Irak, naik ke atas, di sini Syria nih.
Yang sekarang lagi ISIS itu. Dia jalan naik ke atas, kemudian turun. Nah, di sini ini, saudara, perhatiin di sini. Ini laut Mediterania. Disinilah disebut dengan Kanaan. Tapi ingat, waktu Tuhan suruh Abraham keluar, dia tidak pernah tahu di mana, harus kemana. Dia jalan terus, akhirnya ketika sampai di sini, Tuhan bilang, negeri inilah yang akan kuberikan kepada enggak, bukan kepada Abraham. Nah, baca lagi tuh. Nah, ini aneh lagi. Aneh lagi. Saudara perhatiin ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Saudara, aduh, benar-benar kalau ngerung ini. Saya sendiri kaget ya. Jadi Tuhan, Abraham dipanggil keluar, pergi kemana? Pergi yang ke tempat yang ke-7. Udah sampai ke tempat tujuan, Tuhan bilang, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Jadi aku enggak. Gitu kira-kira. Nah, maksudnya apa? Saya akan jelaskan. Kalau kita baca Alkitab, sejarah hidup Abraham, memang seumur hidup dia di tanah Kanaan tuh jadi cuma orang asing pindah-pindah. Dia nggak pernah punya tanah di Kanaan kecuali kuburan dia sama kuburan istrinya nanti. Yang dia punya cuma kuburan nanti. Kenapa? Karena Tuhan yang janji. Yang akan memiliki tanah itu bukanlah engkau, tapi keturunanmu. Can you imagine nggak? Tuhan dia panggil keluar dari negeri, dia panggil keluar tinggalin bisnis segala relasi segala macam, keluar ke negeri yang akan kutuju. Udah sampai di sini Tuhan bilang, gua akan kasih negeri ini, tapi kepada keturunanmu. Waduh. Jadi gua gimana? Tuhan bilang, kau akan tetap berjalan bersama aku. Kemana? Ntar gua suruh kemana, lu kemana. Waduh. Luar biasa loh itu loh. Wow. Tetapi disitulah nanti kita akan belajar lagi Abraham. Wah, nanti kita lihat indah sekali. Nah, keturunanmu di sini, kata keturunanmu di ayat ke-7 itu ada berapa orang maksudnya? Keturunan yang mana? Hah? Keturunan yang dimaksud Tuhan waktu itu cuma tunggal, satu orang. Itu merupakan sebuah profetik, sebuah kata-kata nubuatan untuk keturunan-keturunan nanti yang keberapa, yang satu orang itu yang akan menjadi Mesias, Yesus Kristus, anak Allah yang akan lahir di Medan. Nah, perhatiin sini. Disinilah kemudian ribuan tahun, 2000 tahun setelah Abraham, keturunan Abraham yaitu Yesus Kristus, dia lahir di sini dan dia di situ menjadi benih yang akhirnya menjadi blessing for all the world. Saudara perhatiin. Jadi janji Tuhan kepada Abraham bahwa bangsanya, bahwa dia punya keturunan akan memberkati seluruh kaum di muka bumi, tergenapi di dalam diri Yesus Kristus, satu orang keturunan dari Abraham, yaitu Yesus Kristus. Yang akhirnya Yesus mengabarkan Injil, dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia memberikan hidup kekal, memberikan tanah Kanaan bukan lagi secara jasmani, tapi tanah Kanaan kekal, itu surga yang kekal. Itu karena apa? Karena Tuhan pakai ada seorang pria yang biasa, yaitu Abraham, mau taat. Saudara, Abraham itu bukan pendeta loh. Abraham itu profesinya apa? Pedagang. Abraham ini peternak. Laupannya ternak dia. Dia ini bos waktu itu, bos ternak.
Tuhan pangkai bos ternak itu. Untuk apa? Untuk menjadi blessing. Dia bisa jadi blessing, kenapa? Karena dia taat. Bukan cuma dia taat, pergi. Tuhan suruh pergi. Setelah Tuhan bilang, oh iya kamu udah di Sikem. Nah negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Abram gak ngambek. Ya wes udah wes. Ngapain lu jauh-jauh keliling-keliling boten aja gitu. Muter-muter gak ada tujuan. Tuhan tuh bingung nih kayak gini ya, boten ya. Enggak aja gitu loh. Kok muter-muter gak jelas gitu. Tuhan gak protes. Kirain Tuhan panggil aku keluar supaya dapat negeri ini aku bisa nikmatin. Tuhan bilang enggak. Tahu setelah dia pergi, ketika Tuhan bilang negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu, responnya Abram apa? Kita perhatiin responnya Abram. Ayat yang ke-7 bagian terakhir. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasangkan kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, sekalipun waktu itu negeri itu enggak menjadi milik Abram secara literal, tetapi Abram tidak menjadi kecewa. Abram melihat dengan iman bahwa keturunannya akan memiliki. Abraham melihat dengan iman walaupun belum terjadi bahwa keturunannya akan menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit sekalipun istrinya mandul. Abraham melihat dengan iman bahwa satu hari keturunanmu akan mendiami negeri ini, bahkan menjadi berkat bagi seluruh bangsa, seluruh orang-orang di dunia ini. Itu tuh iman, percaya, bukan karena melihat. Setelah Tuhan ngomong bahwa negeri ini tidak akan kuberikan kepada keturunanmu, bukannya ngambek, bukannya marah, bukannya stuck, tapi Abram ngapain? Abram mendirikan mesbah, mendirikan altar. Apa maksudnya altar? Altar adalah penyembahan kepada Tuhan. Altar artinya pujian kepada Tuhan. Altar artinya satu pengakuan bahwa dia adalah Allah. Waktu dia di Sikem, dia dirikan altar. Kemudian dia jalan lagi kan. Dia pergi sampai ke pegunungan dekat Betel dan Ai. Di situ Abram dirikan tenda lagi. Waktu dirikan tenda, di situ juga dia dirikan mesbah lagi, dirikan altar. Di situlah dia memanggil nama Yahweh, YHWH, memanggil nama Jehovah. Saudara, Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan yang dipercaya oleh kita, yang di dalam Alkitab Perjanjian Lama memperkenalkan dirinya, namanya adalah Yahweh. Sebenarnya spellnya kita nggak tahu, how to say the word kita nggak tahu, karena tulisan Yahweh itu cuma ada bahasa Ibrani itu nggak ada vokal, nggak ada huruf A, I, U, E, O tuh nggak ada. Bahasa Ibrani yang kuno, yang benar-benar tuh cuma ada konsonan. Jadi adanya Y, huruf W, H, ya Y, H, Y, H, W, H gitu. Makanya YHWH ini orang nggak tahu benar-benar nyebutnya gimana. Makanya orang berpikir bahwa itu singkatan dari Yahweh. Orang Chinese dalam Alkitabnya dikatakan Jehovah gitu. Ada ya Yahweh atau Yehwa, tapi yang pasti YHWH, itulah nama Tuhan kita. Dan Tuhan janji nanti di surga yang kekal, orang-orang percaya itu di kepalanya, ya di dahinya akan ditulis nama Yahweh. Oke, nah balik lagi. Jadi respon daripada Abraham adalah apa? Dia mendirikan altar. Dia mendirikan, waktu di mana dia mendirikan tenda, di situ dia mendirikan altar. Sini perhatiin. Wherever he built a tent, God has a altar. Di mana
si Abraham mendirikan tenda, di situ dia mendirikan altar buat Tuhan. Bagaimana aplikasi buat hidup kita? Di mana kita hidup, kita mendirikan kemah kita. Apakah di situ ada altar bagi Tuhan? Apakah di situ ada panggilan kepada Tuhan? Waktu kita di rumah, apakah di rumah kita ada altar buat Tuhan? Kalau pada zaman dulu nenek moyang mungkin punya altar ya, meja sembahan, ya kan? Saya ingat kalau leluhur-leluhur saya gitu ya, masih belum percaya sama Tuhan, ada nanti pasang hiyo, kalau ada acara tertentu ada tuh 3 mangkok, ya mangkok ada dupa, ntar kalau enggak, kalau di waktu mau Imlek ntar ada kepala babi, ada bebek, ntar ada ayam, ada apa gitu. Itu penyembahan, itu pagan. Tapi Tuhan gak pernah suruh kita gitu lagi. Altar yang kita bangun adalah worship, adalah praise, adalah doa kita. Apakah di rumah kita ada altar kita dirikan? Dirikan altar. Bukan cuma di gereja kita nyanyi sama-sama. Bukan cuma di gereja kita doa sama-sama. Bukan cuma kita mendengar firman. Apakah di rumah kita lakukan hal yang sama? Di mana engkau dirikan tenda, disitulah biar altar berada. Di tempat kerja, apakah di situ ada altar? Saya ngajak saudara di tempat kerja, hei saudara, gue mau buat altar. Terus nyanyi di tengah-tengah, bukan itu maksudnya. Tapi waktu di tempat kerja, apakah ada doa dipanjatkan? Adakah syukur dinaikkan? Tuhan suruh kita bangun altar. Saudara, Abraham dipanggil Tuhan untuk diberkati supaya bisa memberkati. Abraham dipanggil Tuhan. Dan waktu dipanggil Tuhan, sekalipun gak enak, mesti keluar dari zona nyamannya. Tapi dia taat. Bagaimana dengan kita? Tuhan juga panggil kita untuk supaya diberkati, untuk memberkati. Bless to be a blessing. Tuhan juga panggil kita, waktu Tuhan suruh, apakah Tuhan menemukan kita meresponi dengan ketaatan. Karena ketaatan Abrahamlah, maka kita ada sekarang. Kita berkata ayat terakhir. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan begini. Tetapi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Saudara, Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dipanggil keluar untuk apa? Supaya diberkati sama Tuhan, untuk mendapat terang yang ajaib, dia mengenal Allah Yahweh. Tetapi Abraham dipanggil bukan cuma untuk diberkati, tapi untuk membagikan terang itu kepada sekelilingnya. Demikian juga kita berkata, kamulah bangsa terpilih, kamulah imamat rajani, kamulah bangsa yang kudus, kamulah yang dipanggil keluar untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Hari ini, apakah kita berkata, yes Lord, I do. Yes, I do. Tuhan, saya mau. Be a blessing. Saudara mau? Kita berdoa. Kita akan tenangkan diri kita saat ini. Izinkan Tuhan bicara secara pribadi kepada kita siang ini. Apakah ada di antara kita yang ada dalam posisi kita rasanya capek,
Capek dengan hidup, capek dengan masalah, capek dengan tantangan, kita merasa letih. Dan bahkan mungkin saudara berpikir untuk menyerah. Saudara, jangan menyerah. Pegang janji Tuhan. Sekalipun saudara belum bisa melihat kenyataan-kenyataan yang dihadapi sekarang masih kelihatannya masih gelap. Pegang janji Tuhan. Seperti seorang anak kecil. Dan Tuhan, aku gak ngerti kenapa begini. Tapi aku percaya. You are good God. Kau baik Tuhan. Engkau Tuhan gak pernah akan ingkar janji. Tuhan pasti tepati janji. Saudara-saudara, selama hidup kita, kalau hari ini kita ada sampai hari ini, kita nikmati berbagai kebaikan Tuhan. Apakah kita ingat berkat Tuhan dimaksudkan Tuhan supaya kita jadi berkat buat orang lain, jadi saluran, bukan untuk dinikmati sendiri, tapi dibagi-bagikan kepada orang lain. Kalau kita sadar kita ini selama ini terlalu self pity, terlalu egois, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta Tuhan tolong kita. Supaya kita dipakai menjadi blessing. Bless to bless. Kasih Tuhanku, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Oh, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami percaya Kau genapi firman-Mu, genapi firman-Mu, jadikan ku alat
kasihan-Mu Bapa. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu. Bakar hati kami Tuhan, bakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita berseru kepada Tuhan, biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi ini, seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri bumi ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Tuhan panggil kita karena Tuhan mau berkati kita, tapi Tuhan juga mau kita menjadi berkat buat negeri ini, buat Indonesia, bahkan sampai seluruh ujung bumi ini, sehingga bumi ini bisa dipenuhi kemuliaan Tuhan. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita merayakan berkat Tuhan yang begitu besar Tuhan berikan kepada kita. Kita akan menerima roti dan anggur perjamuan Tuhan. Waktu kita terima, kita bersyukur apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Berkat terbesar di dunia Tuhan sudah berikan kepada dunia ini, kepada saudara dan saya. Saat ini, waktu terima roti ini, anggur ini, apakah saudara bilang, Tuhan, teguhkan hati saya, mantapkan saya untuk terus percaya akan janji-Mu. Melihat roti dan anggur, aku melihat janji Tuhan. Aku melihat apa yang Tuhan sudah lakukan bagiku. Dan aku percaya, Tuhan, Engkau tetap baik. Melihat roti anggur, aku melihat panggilan Tuhan, blessed to bless. Aku melihat panggilan Tuhan,
Aku diberkati untuk memberkati. Mari kita siapkan diri, kita terima ini. Saya persilakan rekan-rekan yang bertugas untuk maju.